Ya, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Setelah kemenangannya, Kang Wu pun menatap mantol yang ia gunakan. Ini benar-benar luar biasa. Saat salah satu skill dari mantol tersebut digunakan, energi iblis Kang Wu meningkat 5 poin dari 88 ke 93. Berkat itu pula ia bisa menangani Yongju dengan tidak begitu sulit. Dan akhirnya Kang Wu juga tahu kenapa banyak orang tergila-gila dengan item peringkat legendaris. Ya, walaupun skill tersebut hanya bisa ia gunakan selama 1 menit dan waktu countdownnya 24 jam, itu masih sangat membantu. Setelahnya Kang Wu pun mulai berjalan ke arah Yongju yang masih belum bangkit dari tempatnya. Kang Wu pun mengulurkan tangannya dan Yongju pun meraihnya sambil berkata, "Dasar kaum monster." Lalu Kang Wu pun menanggapinya, "Hei, itu hanya karena aku menggunakan item peringkat legendaris." Tapi Yongju menanggapinya, "Aku juga memiliki item peringkat legendaris. Kau benar-benar monster." Dan Kang Wu pun menanggapinya, "Baiklah. Tapi apakah kau tidak mengira jika aku bisa melampauimu hanya dengan waktu 2 bulan saja?" Ya, memang benar, Kang Wu baru saja menjadi player 2 bulan terakhir. Itulah mengapa Yongju tidak bisa berpikir rasional bagaimana Kang Wu bisa sekuat itu hanya dalam waktu yang singkat. Ya, walaupun Kang Wu pernah berkata jika itu adalah bakat dan keberuntungan, tapi menurut Yongju semua itu omong kosong. Di sisi lain, Baek Hwa-yeon yang menyaksikan pertarungan tersebut nampak sangat terkejut. Bukan karena kemenangan Kang Wu, tapi karena ia melihat sebuah lubang besar di arena sparring tersebut. Dan ia pun mulai berkata, "Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian tidak tahu berapa harga tempat sparring ini? Untuk memperbaikinya saja kemungkinan membutuhkan jutaan dolar. Ya, karena tempat tersebut dibangun menggunakan peralatan khusus untuk menahan serangan player, jadi adalah hal yang wajar jika ongkosnya sangatlah mahal." Mendengar perkataan Baek Hwa-yeon, Yongju pun langsung menanggapinya, "Baiklah, karena aku hanya merusak sebagian saja, aku akan membayar sedikit." Mendengar hal tersebut, Kang Wu nampaknya protes. "Apa yang kau katakan? Kau juga berandil besar dalam kerusakan ini. Mari kita membayarnya setengah-setengah." Tapi Yongju tidak terima karena menurutnya ia hanya menggores beberapa titik saja, sedangkan lubang besar di dinding itu disebabkan oleh kekuatan Kang Wu. Perdebatan di antara keduanya pun berlangsung sangat sengit. Kang Wu beralasan jika ia menggunakan kekuatan yang besar karena lawannya adalah Yongju. Jika lawannya lemah, Kang Wu tidak akan bersusah payah untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Dan lagi karena ia baru menjadi player kurang lebih 2 bulan, jadi pengaturan kekuatannya masih belum sempurna. Walaupun menurut Yongju itu semua hanyalah alasan dan omong kosong, tapi pada akhirnya Yongju pun mengalah dan sepakat untuk membayar setengah-setengah. Tapi tiba-tiba Kang Wu pun memiliki sebuah ide gila. Jadi bagaimana kalau begini? Untuk menggantinya, bagaimana jika kita memburu El Quarro, bos monster yang berada di dungeon kelas S, salah satu monster terkuat yang sulit untuk diburu karena ia berada di dasar danau. Mendengar hal tersebut, Yongju pun menanggapinya, "Apakah kau tahu monster macam apa El Quarro itu? Ada alasan kenapa ia sulit diburu. Itu semua karena ia berada di dasar air dan ia juga memiliki resistensi yang tinggi saat berada di sana. Itulah kenapa sulit untuk memburunya. Alasan kenapa tidak dibentuk tim besar untuk memburu monster tersebut adalah karena ia hanya berada di dalam air. Jadi para player tidak terlalu mempedulikannya karena tidak akan bisa keluar gerbang dan mengancam dunia luar. Dan memang benar juga jika memburunya mereka bisa mendapatkan puluhan juta dolar.
Tapi ada cara lain untuk mendapatkan uang sebesar itu. Mereka bisa memburu monster lainnya selain El Cuaro. Lalu Yongju pun bertanya alasan Kang Wu kenapa ia ingin memburu hal tersebut. Kang Wu pun mulai menjelaskan, bukankah kau pernah berkata jika beberapa bahan dari monster kelas S bisa dijadikan item peringkat legendaris walaupun tingkat kesuksesannya rendah? Mendengar hal tersebut, Yongju pun menanggapinya apa? Kau ingin mendapatkan item peringkat legendaris dengan memburu monster tersebut? Dan Kang Wu pun menjawab, ya, tapi ada alasan lain juga, itu untuk menembus batas level. Mendengar hal tersebut, Yongju pun lupa jika saat ini ia masih berada di level 59 dan itu adalah batas level pertama. Sangat sulit untuk mencapai level 70. Tapi setelah mengetahui hal tersebut, ia menjadi sedikit lebih buruk karena dikalahkan oleh player yang masih berada di level 50-an. Dan memang benar juga salah satu cara untuk menembus batas level pertama adalah dengan memburu bos. Nampaknya itu juga bukan ide yang buruk karena Yongju juga saat ini sedang berada pada batas level kedua. Dan dengan itu pula Yongju pun setuju untuk berburu El Cuaro. Mendengar percakapan tersebut, tiba-tiba Baek Hwa-yeon pun menanggapinya, maaf, bisakah aku ikut berpartisipasi? Karena aku yang mengizinkan orang luar untuk bisa bertarung di luangan sparring ini, nampaknya aku juga memiliki andil untuk ikut bertanggung jawab. Mendengar hal tersebut, Yongju pun menghampirinya lalu menggenggam tangannya dan berkata, Hwa-yeon, kau memang baik dan penuh tanggung jawab, tidak seperti manusia sampah itu. Perkataannya merujuk kepada Kang Wu. Mendengar hal tersebut, Kang Wu pun menanggapinya, hei, aku bisa mendengar hal tersebut. Tapi pada akhirnya mereka bertiga pun sepakat untuk memburu El Cuaro. Ya, walaupun pada awalnya Kang Wu merasa jika kehadiran Baek Hwa-yeon tidak terlalu membantu mengingat ia merupakan petarung jarak dekat dan sulit untuk petarung jarak dekat untuk bertarung di dalam air. Tapi karena Kang Wu memikirkan sebuah rencana, Kang Wu pun membiarkan Baek Hwa-yeon masuk di dalam partinya. Sebetulnya Kang Wu juga ingin mengajak parti Kim Si-hon, tapi level mereka terlalu rendah untuk berburu monster peringkat S. Ini masih terlalu dini untuk mereka. Lalu Kang Wu pun kembali berkata, baiklah, mari kita tambah satu lagi. Apakah kau masih ingat terkait Echidna? Kalian pernah bertemu. Mendengar hal tersebut, Yongju pun menanggapinya, oh, monster panggilanmu. Baiklah, mari kita buat party 4 orang untuk memburu El Cuaro. Tapi Kang Wu kembali berkata, aku pikir nampaknya kita membutuhkan 1 orang lagi petarung jarak dekat. Mendengar perkataan Kang Wu, Yongju pun menanggapinya, kau pasti sudah tahu petarung jarak dekat tidak terlalu berguna untuk melawan El Cuaro. Tapi Kang Wu menanggapinya, tenang saja, aku memiliki rencana. Tapi itu membutuhkan 1 petarung jarak dekat lagi. Semua orang pun mulai berpikir hingga akhirnya Baek Hwa-yeon pun berkata, bagaimana jika kita menambahkan Go Hyun Mo? Mendengar nama tersebut, Kang Wu pun berpikir, oh, kapten kedua dari guild Hwarang. Nampaknya itu tidak terlalu buruk karena Kang Wu pernah melihatnya bertarung saat melawan Oryax. Dengan itu, Baek Hwa-yeon pun menelponnya dan Hyun Mo setuju dan terbentuklah party untuk berburu monster kelas S. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan apa yang terjadi pada novel Player Who Return After 10,000 Years. Ketemu lagi di next video. Bye bye.